apa ketika lu nyanyi dan tidak menyenangkan? Di Belitung waktu itu nyanyi. Kalimantan? Belitung. Belitung. Ini Sorry. Bangka Belitung Bangka situ Belitung. Bang. Nyanyi di situ. Jadi selesai nyanyi, biasa orang-orang rese mungkin dia mau salaman apa gimana kan panggungnya tinggi. Tiba-tiba pas lagi tangan gini gue ditarik dari atas panggung, jatuh guling-guling sampai bawah. Iya. Ya itu. Gue kirain coba sini, dia salam terus gini. Itu mah gak bakal jatuh. Ini tarik. Iya. Astaga. Dari atas ya itu panggung Allah. tinggi kali berapa semeter malah. Panggung rijing gitu kan? Iya bang. Lu Tapi gue gak pernah gitu. Gue gak pernah gitu. maksud gue tuh, gue bilang, coba ulang. Nah kan itu mungkin dia ingin meninggalkan kesan itu bang. Oh, iya, supaya iya. terngiang-ngiang ada yang nempel. Iya ya. Itu. Oh benar setuju gue. Dan itu nempel terus sama gue dari gue SMP sekarang gitu. Mbak Susi apa namanya? Sampai namanya lo inget kan? Iya. Sampai inget gue iya. Itu mungkin ciri khas yang mau dia bangun bang. Kalau lu nggak pernah sampai monitor itu Enggak, ya? gue nggak nyampe situ sih bang. Sumpah. Itu. Iya, nah kalau dulu lagi nyanyi pantat gue ditepak gitu, kaget, marah, gue getok pakai mic. Nah, mungkin kalau sekarang Bentar, sebelum lu lanjutkan, itu kan udah ada kejadiannya kan? Ya, karena kan viral, Tapi lu ketoknya kan? kayaknya pelan kan? Orang kemarin, nah, iya kalau itu kan gitu kan. lu ketok pakai mic pernah juga ya? Pernah, cuman emang gak kencang. Ya gue kan satu bang, harapan gue kan di label gue bisa dapat duit karena kan gue udah nyanyi panggungan. Ya gue harus tinggal di Jakarta. Ngontrak aja gue dulu 400.000, gue gak punya duit bang. Sebulan gue patungan karena sama temen gue yang satu tuh. Patungan mulu hidup lu ya? Iya bang, patungan mulu bang, 200-200. Kalau yang satu kan dia lumayan berada, dia sendiri. Gue berdua patungan. Nah pas satu momen gue sakit, ya orang namanya di situ gue makan aja susah, gue kadang dikasih sama label gitu ya. Ya tapi kan gue udah nggak dapet duit, di label gue nggak ada kerjaan juga. Saking nahanin lapar gue sakit mah itu udah parah. Kagak ada duit, didimin aja. Untung gue nggak mati dah dulu. Akhirnya sama temen gue minta ke label, ini sakit, minta tolong dibawa ke rumah sakit dulu deh. Nah itu gue sakit gitu bukannya gue dibawa ke rumah sakit bang. Ya mungkin ininya nggak ini ya. Terus dibawa pulang gue, ya sedih gue jadinya. Dibawa pulang. Itu gue udah inilah. Iya, sama bapak gue. Iya, sama bapak gue ngeliat gue gitu kan. Terus lu lagi sakit dengan keadaan sakit lu dibawa pulang sama dia? Iya, udah parah banget. Oke. So most of the people always deal with the first information that come to them and they build on it. So it will be good to be the first one to tell them. So you have them for your cause. Like what happened when, remember once of time, Elon Musk posted something on X, Twitter, and he said he's gonna give internet to Gaza. Free after Israel blockade and cut the internet for Gaza. The moment that he posted, a lot of Israelis went to him directly, sit on him, and they brought him to our land, occupied land, and they start to spread lies to him. But at the same time, they have a key for a change for the future, for the next generations. If you lose it, you'll be idiot because we are like all what we do is for Palestine in the future. One day when we become free, you need to, it's your home. You need to be part of the fight for your home. It's not like outside. Okay, I'll understand people from outside just watch, but me as a Palestinian have a powerful tool to use and not to use. No, I'm betraying my people in this way. But do you? And I've been always dreaming about change. We think the peace will come after the justice to really happen, the real justice. But we want to hear more from you about this idea that the justice is the priority before any
peace solution or any solutions Yeah. to be talked about? Okay, first to know that Palestinian cause is not only a cause for Palestinians. It's for every Muslim around the world because we have Al-Aqsa Mosque. For all the Christians, well, because we have Knesset al-Mahad, Knesset al-Qiyamah in Palestine. Unfortunately, there was no Palestinian side to go for him first, to thank him and bring him like to Palestine to show him and to deal with that power that we can use. Yeah. So I found that. So now he's supporting Israel. He don't even open his eye for what's happening. And I even like if you like him or not, but he proposed something. He said like I want to support Gaza through internet at the Yeah. beginning. Then he shifted because Israelis went to them and talked to them. They spread lies and they Yeah. used their power lies, and he shifted his opinion. But if there was a Palestinian team up there, like people from our side, to go for him first and talk to him and having him for supporting us and show him the reality, Yeah. this was going to never happen. And when you're like showing Christian people are like who are losing and suffering, you get a new audience, new countries like Europe. Most of the people in Europe are like Christians. In the US, Australia, so this audience will be touched when they feel people who are from my same religion are getting getting injured, being killed by Israel in Gaza, and this is like something triggering for him. He like it's something that you will grab his attention. 5, 4, 3, 2, 1. No, not agree with you. Enggak, gue gak setuju sama lu. Kata-kata lu membela pacar itu adalah kewajiban lah. Yeah, maybe we'll do the same thing. Iya ya, kewajiban seorang cowok kan. Iya harusnya kan. Iya, gue juga gitu ya. Hmm. Tapi kan di sini poinnya bukan lu membela pacar lu, bro. Di sini kan poinnya lu menerima dia dulu pada saat dalam keadaan Iya. dia tidak sempurna konteksnya. Oh iya. Iya. Iya sih. Itu aja kan lu tahu resikonya kan gede banget ini kan. Jadi lu membela pacar lu yang sedang dalam keadaan tidak sempurna gitu, yang gua Iya. mengatakan apa yang dilakukan sama dia salah, kita juga setuju. Ya setuju. Iya. Gue juga pernah speak up itu salah kok. Iya, nggak ada yang membela, karena kemarin ada yang bilang wah kayak begini dibelain dan sebagainya. Nggak ada yang belain dia. Gue bilang ini salah kok. Salah tapi and then what? Karena kesalahan yang sudah dilakukan, pilihannya kan cuma dua. Gue bilang ini digugurin atau dipertahankan. Kalau dia pertahankan berarti dia bertanggung jawab terhadap kesalahan. Nah, oke. Artinya lu ini nih, sorry Cong ya gue. Ini pertanyaan gue mungkin agak-agak melebihi batas ya. Tapi gue penasarannya gini, ini kan bentar lagi melahirkan ya kan? Dan urusan dia sama Mr. P itu kan lagi proses juga ya, belum selesai kan ya. Nah, ini what next? Lu mau nikahin dia atau apa? Plannya apa? Maunya gue ya nikahin dia, malah sense of belonging gue sama anaknya jadi lebih tinggi. Gue sempat nemenin dia. Oh my god. Buat check up gue nemenin dia 2 kali. Itu mau nangis ya? No, really. Lu kok jadi kayak ayahnya sih? Gak tahu sih om, gue karena gue sayang the whole life-nya dia ya. Termasuk gue selalu percaya gini. Amin kalau sampai nikah. Pernikahan tuh buat gue bukan 2 insan doang om, tapi 2 kehidupan sama 2 keluarga. Ya gue harus terima semuanya baik buruknya sih om. Buat tuh maksudnya ya gue juga cowok gitu ya. Tapi ada om. Ada yang akhirnya DM kan banyak deh DM gue masuk. Ada yang cerita juga bahwa gue nggak bilang dia korban kali ya, mungkin ya ada 2 perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. P. Dan satu mau lahiran. Yang satu mau lahiran, yang satu sudah lahiran. Gila.
Tapi kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, Ya, of course. Ya kita lihat nanti kan. Ini kan. Nggak, cuman kalau benar maksud gue gini loh. Ya gue juga laki gitu kan. Ya umur gue hampir gocap, tapi kan gue pernah 20 tahun juga gitu. Maksudnya pernah nakal juga, pernah apa juga gitu. Maksudnya kalau nakal juga, nakal sama goblok kan beda ya bos ya. Itu salah. Bisa gak lu kalau si Berarti lu Brevi diancam gitu maksudnya. enggak, dia nelfon orang minta bantuan untuk, ini gua nggak tahu kan tadinya sebelum dia cerita ini, dia mau menyewa orang bayaran untuk mencelakai gua setelah gua habis perform di tempat mana, disamperin untuk matahin kaki gua. Matahin kaki lu. Untuk bikin gua cacat. Bahasanya cacat. Dia menggunakan bahasa cacat intinya. Ya intinya lu bisa gak nyelakain si patahin kayak kakinya minimal biar cacat. Bahasanya kayak gitu. Tapi gua nggak tahu bukti aslinya gimana karena kan verbal ya. Ya. Cerita menurut gua POV-nya bisa benar bisa salah. Oke, jadi tidak ada bukti ya? Gak ada bukti. Oke. Akhirnya gue menganggap itu cuman sebagai outputnya 2 om. Bisa jadi nih orang sakit hati mengadu domba gue sama si Mr. P karena dia tahu gue ada beef. Benar. Atau bisa jadi beneran. Bisa jadi beneran karena dia mengungkap fakta yang dia pendam selama ini. Nah, saya menemukan sebenarnya ada 3, Pak. Motif yang pertama memang Arya itu menyimpan rahasia. Dan rahasia itu mempunyai nilai. Dan kalau itu dibongkar akan membuat dampak. Itu yang paling ini rahasia. Nah, rahasia ini kita nggak ngerti nih rahasianya apa ini. Nah, itu makanya kemudian menjadi penting bukan hanya satgasnya, itu handphone kok bisa begitu, terus yang disimpan dia tuh apa? Itu seolah-olah tidak dalam percakapan tuh. Handphone dibilang hilang. Nah, hilangnya itu memang benar hilang atau dihilangkan? Itu bagian yang pertama adalah makanya ada power dynamic itu kayak gitu. Ada rekayasa dugaannya seperti itu. Iya, Perdana pemberhentian Menteri itu sementara, ya. diberhentikan sementara, diganti sekarang pelaksana tugas ada yang baru. Tapi ini krisis yang menurut saya buruk gitu loh. Ada seorang pemimpin, pembicaraan bilateral yang serius, 4 mata dibocorkan kepada masyarakat luas gitu loh. Disebut licik karena Hun Sen kepengen mendapatkan keuntungan. Ingin mendapatkan keuntungan dari membocorkan itu karena agar Petong Tan itu berkonflik dengan jenderal yang di panglima yang di mana, yang di bagian timur itu. Pertama, locker room itu Mystery, tetap jadi sesuatu. Karena di situ ada namanya symbolic violence ya, kekerasan simbolik itu. Jadi pembungkaman atau silencing itu sebenarnya signal. Bahkan bukan hanya pembungkaman loh Pak. Itu juga peringatan dan itu juga sekaligus humiliating Pak. Kalau dalam teori kriminalitas tuh symbolic violence tuh seperti itu. Informasi barunya bahwa tadi siang itu HP-nya tidak ditemukan. HP tidak ditemukan. HP tidak ditemukan. HP-nya tidak ada. Nah, Padahal malamnya dia baru berkomunikasi. Terus HP tidak ditemukan. banyak kemungkinan dibuang atau apa nggak tahu kita. Dan gak mungkin kan korban yang membuang. Itu handphone kok bisa begitu. Terus yang disimpan dia tuh apa? Itu seolah-olah tidak dalam percakapan tuh. Handphone dibilang hilang. Nah hilangnya itu memang benar hilang atau dihilangkan. Ini bisa 2 nih Pak. Bisa ada kejahatan yang lagi dia tindak lanjuti atau ada informasi penting mengenai kelakuan pejabat. Facebook itu pernah dituntut oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika senilai 70 triliun karena membocorkan 87 juta identitas pengguna Facebook. Jadi yang dituntut siapa? Facebooknya Facebook dituntut oleh federal. Karena membocorkan data. Ada Cambridge Analytica, ada satu perusahaan. Iya, yang dulu kan yang kemarin untuk itu kampanye itu ya. Kampanye membocorkan 87 juta dan didenda dia. Nah, pas pada saat dia mau masuk Prasmo, kuliah, saya bilang kalau kamu udah tentuin nggak boleh buang uang ke laut, kamu harus tanggung jawab. Nah, untuk masuk ke universitas jurusan apa, saya suruh tes
tes bakat, tes itu diarahin sama mentornya. Akunting. Oh kamu cocok di finance gini. Dia daftar ke Prasmul, dia tanggung jawab kan. Dia daftar, Ternyata. dia diterima. Ternyata dia jalannya berdarah-darah. Saya bilang nggak boleh ganti karena harus lulus. Bayarnya mahal, dia harus selesai. Bayarnya kan selesai mahal. nggak sih? Selesai. Dia udah bisa mandiri, udah bisa cari uang sendiri. Karena cita-cita kita anak-anak perempuan pun harus bisa cari uang sendiri. Paling tidak ngebantu suami, Biar gak ya kan? diinjek-injek suami. Dan ada pride-nya lah, seperti gitu. Iya, karena kata mamiku kalau suami selingkuh kita punya duit Ci, jangan takut. Mamiku dulu bilang, Vincent udah punya rumah belum? Kalau belum punya rumah, jangan harap nikahin anak mami dulu. Ya udah, Vincent cari di BSD, di Geraha Raya. Aku mintanya di BSD sama Geraha Raya karena aku mau sekolahin anakku di daerah situ. Terus karena dia serius, dia beneran beli. Dia bilang bad choice ya, aku ada nyicil mobil, ada rumah juga, nikah juga. Tapi ada rumah sekarang, ada apartemen juga. Karena rumahnya masih direnov. Mamiku juga bilang cari rumah yang deket-deket. Kalau kamu diapa-apain sama Vincent, mami bisa menyusul. Itulah kasih orang tua. Aku udah segede gini, udah dihamilin juga, masih aja. Ya, namanya orang tua kan khawatir ya. Jadi dia was-was, carinya yang harus deket rumah dia biar kalau ada apa-apa, cus meluncur. Karena tadinya dia tuh sukanya nikah yang ala bule, yang di taman halaman udah simple gitu aja ya, intimate. Tapi dia bilang karena teman-teman kamu artis, nanti kamu malu kan nikahannya sederhana. Ya udah dia keluar deh buat nikahan aku. Masya Allah. Masya Allah suamiku, sayang I love you. Terus beli rumah juga, kata mamiku, Ci, Vincent udah punya rumah belum? Kalau belum punya rumah, jangan harap nikahin anak mami ya. Now you know. Jadi kalau mau nggak digugurin ya risikonya anaknya cacat. Tapi Nah, tapi dokter bilang, ya insya Allah bisa diselamatkan, tapi obatnya mahal. Tahun 98 gitu, akhir kan dia Juli 99 akhirnya. Kurang lebih 1 pil 550.000. Ibu harus makan selama sampai 5 bulan, kandungannya tes lab setiap 5 hari. Anda pasti stop di bulan kedua kan? Enggak. Saya bener-bener terusin. Jual mobil. Iya, Jadi dipantau, terus virusnya turun. Nah, baru. Tapi dia udah ada virusnya nih semua katanya. Semua ada. Cuman biasanya kalau udah banyak virus gitu kan kita pertahankan kan takut cacat ya. Jadi supaya turun. Dari kecil Vior tapi jadinya suka sakit apa aman-aman aja ternyata. Kita protect bener, kita protect nggak pernah sakit. Ya, Terus gila dari sih. pagi sampai sore atau malam kita fokuskan ke banyak kursus, les, Jemur. nari, balet, gambar, Jemur, renang, iya. semuanya. Malah jadi juara kan, juara umum. Tujuannya apa sih? Katanya kamu nggak mau itu punya pabrik-pabrik kayak Cina-Cina yang lain. Tapi sekarang dagang juga. Cina itu harus punya toko. Kebanyakan Cina tuh ada toko. Jadi aku tahu terkenal itu nggak selamanya. Jadi bikin bisnis juga. Abis itu aku mikir kan, gue lagi naik-naiknya nih nama gue nih, lagi terkenal nih Vior. Ya udah deh bikin apa ya, gemoy koin. Idenya dari siapa sih gemoy koin tuh? Nah, Adekku nih kuliah hospitality bisnis, dia pinter kan. Idenya tuh dari dia. F&B-nya, R&D-nya dari dia semua. Aku bagian promosin aja karena emang spesialisasi aku di bagian situ aja.